Soal Fufu Fafa. Bukan soal Fufu Fafanya saja yang 5-10 tahun yang lalu, karena luar biasa kan bagaimana seorang kualitas wakil presiden membuat postingan-postingan itu. Ngapain sih sekelas pakar hukum tata negara, ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu, ya itu yang saya bilang kok malu-maluin banget gitu, norak gitu. Saya merasa ya, setelah saya ada Fufu Fafa itu, saya lihat kembali postingan saya, nggak ada yang gila segila ini. Walaupun lawan politik, nggak ada saya menghina sampai masalah pribadi. Ini mohon maaf ya, homo lah. Kemudian nggak ada pasangan dan lain sebagainya. Buktinya semua rakyat mendukung saya, mendukung ucapan saya. Memang karena memang norak. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dengan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Posisi saya itu sekarang anggota DPR RI, sudah 3 periode, di atas menteri loh. Saya itu wakil rakyat. Kalau mau mengajari anak-anak bangsa ini, ajari anak-anak bangsa ini dengan etika, ya, sopan santun. Otak kita ini kan harus memerintahkan mulut kita untuk bicara baik atau bicara jelek. Tai kucing orang nggak selesai sampai sekarang kok. Di mana otak Anda mikir? Tai kucing, di mana otak Anda mikir? Di mana otak Anda mikir? Setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi ya? Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik? Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun? Setuju. Setuju. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuma satu dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah, saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jok satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu, dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau. Kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh. Bos, lu bisa cek bagaimana sikap gua terhadap Prabowo dari dulu. Tapi sebentar, gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo sekalipun, gua terganggu loh. Enggak begitu. Kita beda, tapi tunjukkan yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya, jangan hina apapun yang melekat pada siapapun, jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih. Itu loh, jangan. Nah, itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan, itu kan kemarin. Kan yang diomongin nggak merasa apa-apa, nggak boleh. Tolong, semakin dibiarkan perdebatan seperti ini, akan ada nilai-nilai yang bergeser terus semakin jauh. Fufu Fafa itu menghilangkan 1.200 postingan. Padahal kurang lebih ada 5.000 postingan. Dihilangkan 1.200 postingan itu. Bisa dicek. Saya juga sudah ngeceknya. Yang kedua, Fufu Fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay. Yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm
itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Menurut Roy Suryo, dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun, atau postingan yang mirip, Cili Pari dan Fufu Fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fafa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran. Karena kalau ditanya, kata Gibran takon sing duwe. Artinya tanya kepada yang punya. Artinya dia sudah melakukan kebohongan publik, tidak mengakui bahwa akun itu miliknya. Maka saya katakan dia punya kualifikasi untuk melakukan perbuatan tercela. Sehingga memenuhi kualifikasi tidak lagi memenuhi syarat. Jika kesalahan tidak ditindak, maka akan jadi kebenaran. Dan jika Bu Irma tidak terima dengan kritikan-kritikan tentang Fufu Fafa ini, maka Bu Irma seharusnya coba tabayun kepada orang yang dituduh dan bagaimana solusi terbaiknya. Jangan selalu memarahi orang yang mengkritik kekuasaan, terutama keluarga Pak Jokowi. Bu Irma itu paling terdepan. Rocky Gerung, siapapun yang mengkritik kebijakan Pak Jokowi dan rezimnya, maka Bu Irma adalah orang yang paling tidak terima.